Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara penggunaan kelas generik secara umum ya, secara general. Kenapa kita pakai kelas generik? Karena kita untuk menghindari class case exception ketika kita berusaha menggunakan berbagai macam tipe. Jadi di sini misalnya kalau kita menggunakan tipe string, kemudian di sini kita kasihnya angka, maka di sini sudah ada compiler error menyebutkan bahwa integer tidak bisa dikonversi menjadi string. Jadi errornya itu sudah kelihatan ketika kita menulis kodenya, ketika dikompil, menimbulkan compiler error. Kalau sebelumnya, ketika misalnya kita yang menggunakan non-generic, menggunakan tipe objek, kalau misalnya kita membuat programnya seperti ini, kita mau mengcasting dulu, itu tidak tahu bahwa ini tuh nanti akan menimbulkan runtime exception, bahwa akan menimbulkan class cast exception, di mana ini adalah string, di sini diminta casing menjadi double. Nah, ini menimbulkan runtime exception. Nah, makanya kita pakai generic untuk menghindari runtime exception. Ketika ini berbeda, maka dia sudah akan menunjukkan compiler error. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat setter dan getter. Jadi kalau di sini kita belum ada setter dan getternya, kita bisa membuat kalau misalnya kita buat secara otomatis, ya getter dan setter, kita buat seperti ini, maka dia akan untuk setternya, dia akan mengeset sesuai atributnya dengan tipe T, yang mana nanti tipe T ini bisa apapun ketika nanti dijalankan di bagian sini ya. Begitu juga untuk getternya, dia bisa mereturn dengan tipe apapun. Tergantung atributnya nanti ketika objeknya dibuat, itu tipenya apa. Gitu. Nah, itu untuk setter dan getter. Kemudian, gimana kalau misalnya kita di sini itu mau menentukan bahwa sel generik ini itu cuma bisa untuk angka. Di sini kan T ini masih bebas ya, masih generik, sehingga kita bisa buat ini sebuah atribut itu bisa menyimpan string misalnya, virus gitu kan. Jadi ini bisa berupa string, bisa berupa angka, angkanya bisa integer, juga bisa float. Gimana kalau kita misalnya mau sel generik itu cuma bisa angka, nggak boleh string, nggak boleh bentuk apapun, cuma bisa angka, pokoknya harus angka. Nah, kita di sini bisa gunakan extends. Jadi misalnya di sini extends number ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa float, double, terus integer itu merupakan pewarisan dari kelas number. Jadi kita bisa buat seperti ini, t extends number, sehingga ketika nanti di sini itu dia sudah akan menimbulkan compiler error kalau kita mau buat dia dalam bentuknya tipe string. Kenapa? Di sini diinfokan bahwa string itu is not within bounds of type variable t. Jadi karena variabel t-nya itu dia harusnya number, pewarisan dari number ataupun number, maka string itu tidak mau diakui. Maka ini menimbulkan compiler error. Jadi sebelum program dijalankan, dia sudah kasih tahu bahwa ini akan menimbulkan masalah. Maka di sini kita cuma bisa kasihnya misalnya integer. Sehingga di sini pun kita cuma bisa kasihnya adalah angka 7. Seperti itu. Jadi kita bisa tentukan juga, meskipun generik, kita bisa juga tentukan generiknya itu dalam skop apa. Misalnya di sini generiknya dalam skop angka saja, tidak boleh dalam skop lainnya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau misalnya kita pengen di sini itu nggak punya cukup satu, jadi dia bisa punya dua tipe generik ya. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke slide, di slide terakhir saya, ini ada informasi bahwa kalau ketika menginisialisasi, itu bisa satu tipe, dua tipe, atau bahkan lebih. Kalau misalnya satu tipe, misalnya di sini kita buat cukup tipenya satu saja, kalau misalnya dua tipe, berarti di sini kita buatnya dua tipe, kalau misalnya lebih berarti tiga tipe, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan ketika kita membuat sini ya, misalnya kita membuat kelasnya, itu kita bisa gunakan misalnya pakai huruf ini misalnya S sama U. Nah, di sini maka kita tentukannya juga sesuai dengan hurufnya yang kita tentukan tadi ya. Misalnya ini S, ini atribut 1, kita tulis saja 1, kemudian U adalah atribut 2, kayak gini. Jadi kita bisa punya dua atribut 1 nanti tipenya dari S ini generik, nanti bisa apapun ketika objeknya dibuat, dan ini atribut 2 itu tipenya adalah U juga bisa tipe apapun.
Ya, jadi di sini kita sesuaikan, misalnya kita mau menampilkan atribut 1 dan atribut 2. Oke, yang ini kita hapus dulu saja. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa buat tipe generiknya ada 2 macam. Nah, ketika misalnya ini kita membuat, ini kita bisa tentukan misalnya kita mau yang atribut 1 tadi dia adalah integer, sedangkan atribut 2 dia adalah misalnya string. Jadi atribut 1 itu kita kasih integer, sedangkan atribut 2 itu kita harus kasih string ya. Misalnya coba kalau kita kasih angka, maka dia ada error karena dia mintanya adalah berupa string gitu. Misalnya ini kita kasih nama virus. Oke, seperti itu. Di sini juga karena dia harus 2, kita bisa kasih misalnya yang pertama adalah boolean, dan yang kedua misalnya adalah double. Itu juga bisa. Yang di sini atribut yang pertama, atribut satunya kita harus kasihnya boolean, misalnya true. Sedangkan ref kedua, untuk yang atribut 2, kita kasihnya harus angka double, misalnya 5,3. Gitu. Jadi kalau ini kita jalankan, maka akan ditampilkan bahwa untuk yang ini adalah integer, kemudian ini adalah string, ini adalah boolean, dan yang terakhir adalah double. Itu. Nah, kemudian itu adalah contoh ketika kita mau menggunakan 2 tipe. Nah, contoh selanjutnya adalah kalau misalnya kita mau menentukan ketika kita punya suatu metode, ini ya, misalnya kita mau menampilkan isi, kemudian di sini kita parameternya mau menggunakan parameter dari kelas generik, misalnya dari cell generik, kemudian tipenya ada 2 ya, di sini S atau U. Kalau misalnya bebas, kita bisa saja pakai tanda tanya seperti ini. Tanda tanya, bebas gitu ya. Kemudian kita tentukan misalnya ini adalah isi. Ini. Misalnya terus dia akan menampilkan isi dari atribut 1 dan juga isi dari atribut 2. Isi dari atribut 2. Gini ya. Jadi misalnya di sini kita mau buat, kemudian kita akan memanggil ref tampilkan isi, itu juga bisa. Di sini misalnya kita juga buat untuk yang ref kedua, itu juga bisa ya. Jadi di sini kalau kita jalankan, ada virus, true, dan 5,3. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita mau memanggil untuk di parameter ya, sebagai parameter dengan tipenya cell generic. Kalau kita yang mau menentukan juga bahwa cell generic itu tipe tertentu saja, itu juga bisa. Misalnya saja kita punya ketentuan bahwa di sini itu harus misalnya saja integer. Dan di sini juga harus integer. Maka kalau seperti ini harus integer dan harus integer gitu ya. Misalnya kita nanti karena kita mau melakukan penambahan, misalnya isi 1 dan atribut 2, karena ini harus ditambah dengan tipe data yang sama ya, kita tentukan bahwa dua-duanya harus integer. Nah, makanya di sini programnya udah pinter nih, kalau misalnya kita coba yang kedua, ini nanti akan bermasalah, dan juga yang pertama ini akan bermasalah. Kenapa? Karena di sini ref itu adalah integer dan string. Padahal ketika kita memanggil metode tampilkan isi, harusnya adalah yang integer-integer. Jadi ini bisa kita lakukan perubahan integer-integer, di sini kita kasih angka misalnya 9, maka ref ini tidak jadi masalah. Jadi ini akan menghindari exception, karena ketika tadi di-compile sudah tahu bahwa nanti ada masalah, jadi ini ada compiler error, sehingga ini tidak bisa dilakukan. Karena di sini boolean dan ini double, sedangkan untuk tampilkan isi, ketentuannya harus yang sama-sama integer. Jadi ini kita hapus saja, sehingga kalau kita ini jalankan, maka hasilnya adalah 16 ya, 7 tambah 9 adalah 16. Oke, jadi seperti itu beberapa macam penggunaan untuk kelas generik pada Java. Jika ada pertanyaan atau komentar terkait video ini, ada yang masih belum jelas, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.